Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa ketemu lagi, udah hari Jumat saja ini, berarti ini hari terakhir ini bersama dengan Mbak Agi untuk pekan ini, bukan untuk, selanjutnya begitu ya. Dan seperti biasa selamat datang, dalam perbincangan di dapur redaksi membaca berita di balik berita, off the record, bersama saya Hersun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda dan kami akan menemani Anda semua menjelang akhir pekan ini ya Mas Ersu, masih dengan perbincangan soal politik tentunya. Ya politiknya cukup menarik, bukan hanya cukup menarik, sangat menarik karena, eee, Pak Prabowo ternyata kemudian kendati terpilih menjadi presiden dan sudah ditetapkan oleh KPU, ternyata memutuskan tetap tidak mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan dan, ini topik yang menarik tapi Anda mungkin detailnya nanti Anda juga bisa nonton itu di Rocky Gerung Official karena sudah kita kita bahas itu dan kemudian kita memang di situ kita bandingkan zaman Pak dulu, ya nggak usah zaman dulu lah, ada seorang seperti Pak Mahfud MD saja seketika maju menjadi calon wakil presiden dia langsung mundur dari jabatannya. Nah ini sudah terpilih loh. Seharusnya kan ini Pilih. fokus tinggal berapa bulan dan pekerjaannya besar sekali sebagai seorang presiden terpilih itu kan nggak main-main dia, Mbak Agi ya. Bukan hanya soal Ya, kabinet, tapi banyak hal lain yang mestinya dipersiapkan, tapi ternyata Pak Prabowo memilih untuk tetap tidak mengundurkan diri ya. Ini memang salah satu hal yang unik juga menurut saya, dalam tanda petik saya menyebutnya uniknya, itu silakan Anda punya penafsiran sendiri masing-masing lah soal itu. Nah di luar itu saya kira ini ternyata Pak Jokowi dan terutama lewat Pak Luhut itu masih terus membuat kontroversi ya karena ini Pak Luhut menyatakan bahwa mereka akan membangun lahan 1 juta hektar di Kalimantan Tengah ya persisnya Mbak Agi ya itu dan nanti Cina yang akan yang mengolahnya itu ya Mbak Agi karena Cina itu punya pengalaman soal itu. Itu menarik juga untuk kita bahas dan kalau sekarang yang Pak Luhut ngomong seperti itu kan berarti nanti akan jadi beban dari pemerintahan Prabowo Gibran kan begitu ya Mbak Agi ya? Iya iya, betul sekali Mas Hersu. Yang pasti lahan 1 juta hektar yang rencananya akan dilakukan di Kalimantan Tengah tersebut adalah merupakan pekerjaan bertahun-tahun ya. Namanya Ya. juga 1 juta hektar begitu, itu luar biasa sekali. Dan kemudian untuk soal Pak Prabowo yang tidak mundur itu tadi, tampaknya kalau saya melihat walaupun dia tidak mundur, tapi pemberlakuan protokoler untuk seorang presiden dan Sudah wakil presiden berlaku ya. sudah berlaku seperti misalnya Gibran begitu yang kemarin langsung berkantor begitu di kantor Balai Kota Solo begitu, itu sudah tidak bisa lagi para wartawan di sana yang ya seperti biasa lah, seperti di Jakarta juga wartawan itu kan nongkrongin di Balai Kota begitu ya, menanyakan isu-isu terbaru, perkembangan terbaru begitu, yang biasanya kalau kita saksikan itu mereka akan mengikuti Gibran ketika keluar dari ruangan wali kota, ruang kerja dan kemudian menuju mobil dinas, dan juga begitu ketika datang dari mobil dinas turun dan sebagainya mereka mewawancara. Tapi sekarang itu sudah tidak Ya, bisa dan harusnya dilakukan ya, lagi. harusnya Gibran juga harusnya udah mundur lah ya, mestinya Ya serahkan ke seharusnya fokus betul. lah, serahkan kepada wakil wali kotanya kan ada. Apa karena wakil wali kotanya orang PDIP jadi nggak segera dimundur dan diserahin gitu. Ya itu saya kira tapi soal etika begini ya susah ya saya kira karena mereka mereka kan memang soal etika itu nggak penting buat mereka ya kalau perlu diterabas soal etika jadi nggak kaget lah ya buat kita ya. Oke, tapi kita balik lagi ke topik yang lainnya apa Mbak yang kira-kira akan kita bahas selain Iya. soal itu? Ya, topik yang lain masih berkaitan dengan etika ya Mas Ersu. Oh iya Ini iya iya iya. soal Hakim MK Anwar Usman, yaitu paman dari Gibran, paman dari Kaisang begitu, yang sebelumnya sudah diputuskan oleh MK yaitu bahwa tidak bisa menangani sengketa soal pilpres, pileg, pilkada. Pilkada ini termasuk sengketa nanti untuk bupati, gubernur, wali kota dan sebagainya. Dan Tapi pilpres. nah, iya ternyata dinyatakan oleh jubir dari MK yaitu Fajar Laksono bahwa Anwar Usman ini mulai hari Senin pekan depan itu dia sudah bisa menangani sengketa begitu. Jadi dia masuk ke dalam panel kan. Uh, untuk sengketa ini dibuat panel-panel. Untuk satu panel ada 3 hakim dan dia menjadi salah satu hakim di salah satu panel tersebut untuk menangani sengketa pileg kemarin, Mas Hersu. Hanya yang dia tidak boleh menangani itu hanya sengketa yang berhubungan dengan PSI, di mana PSI ini mengajukan 10 sengketa begitu ya. Nah, tapi untuk yang lainnya itu dia ternyata diperbolehkan. Padahal sebelumnya di dalam klausul MK itu disebutkan dia tidak boleh menangani sengketa-sengketa seperti yang disebutkan
tadi, Mas Hersу. Ini menarik sekali, karena apa iya hanya yang berhubungan dengan keponakan saja yang tidak ada konflik of interest atau apa konflik kepentingan secara pribadi begitu kan? Kan dalam hal ini nih apa nilai politisnya itu tinggi sekali begitu kan Mas Hersu. Nah ini selain ini juga kita mungkin kembali lagi ke Kalimantan kita mungkin akan membicarakan juga soal AHY yang ditugasi oleh Pak Jokowi itu untuk membebaskan sekitar 2.086 hektar lahan di sana untuk dibangun jalan tol, untuk dibangun apa namanya untuk air begitu ya, penyediaan air di sana dan sebagainya. Di mana di dalam lahan tersebut ada masyarakat adat di dalamnya. Ini menarik. Begitu juga ada satu lagi mungkin Mas Hersu, yaitu pernyataan dari orang dekat Jokowi, yaitu si Sylvester Latumina kalau tidak salah Mas Hersu. Saya selalu lupa. Namanya susah ya, Matunina atau Iya, iya, Latumandina atau apa kalau tidak salah. Tapi ini adalah orang kita mengenalnya begitu Mas Hersu, walaupun dia tidak terlalu muncul di permukaan, tapi dia adalah orang dekat Jokowi begitu. Nah, ini dia menyatakan bahwa kalau seandainya memang jantan begitu, sebaiknya PDIP menarik para menteri di kabinet begitu. Ini dia menyatakan hal tersebut berhubungan dengan PDIP yang masih berusaha menggugat begitu lewat PT UN. Nah, ini menarik sekali. Apakah pernyataan dari Sylvester ini itu adalah juga pernyataan dari Pak Jokowi, mengingat dia adalah orang dekat Jokowi dan dia juga adalah sebagai wakil ketua TKN gitu. Saya kira kita gabungkan aja ya soal yang lahan 1 juta hektar dengan yang di IKN ya Mbak ya, karena sama-sama berkaitan dengan investor asing dan juga berkaitan dengan juga di Kalimantan kan begitu ya, dan ini juga akan jadi beban berat untuk pemerintahnya Prabowo. Iya. Dan nantinya gitu. Oke, kita mulai dari mana dulu? Yang kita mulai. Mau dari soal Pak Luhut itu dulu saya kira ya. Iya betul, ini karena ini kerja besar begitu yang akan mempengaruhi masa depan bangsa Indonesia juga saya kira. Jadi di dalam ini sebenarnya berawal dari akun Instagramnya Pak Luhut gitu ya, tanggal 21 April kalau tidak salah yang menyatakan beliau mengatakan di situ bahwa itu sesudah dia bertemu dengan Wang Yi ya, Menteri Luar Negeri dari Cina yang kemudian melakukan pertemuan tingkat tinggi lah begitu di NTT, tepatnya di Labuan Bajo dan dia mengatakan bahwa sudah mencapai kesepakatan gitu bahwa investor dari Cina gitu ya, tapi kita tidak tahu investor ini membawa uang atau tidak, ataukah hanya mengerjakan dan uangnya dari kita masih belum jelas ini. Jadi bahwa pihak Cina intinya mereka lah yang akan mengerjakan food estate di Kalimantan Tengah, yaitu berupa lahan 1 juta hektar di mana akan ditanami padi Cina. Nah padi Cina ini tentunya varietas baru ya, bukan dari varietas yang padi yang selama ini ditanam oleh penduduk Kalimantan pada umumnya begitu. Karena penduduk Kalimantan mengingat memang kadar keasaman di sana itu berbeda dengan tempat lain. Ini memang dari BRIN misalnya sudah sejak lama mereka memang menanam itu untuk varietas-varietas tertentu Mas Hersu, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan begitu. Nah, ini menarik sekali karena 1 juta hektar dan ini mendapatkan banyak tanggapan dari para guru besar Mas Hersu, ada dari guru besar dari IPB, begitu juga ada guru besar dari universitas lain yang kemudian menyoroti soal ini dan mereka memberikan tanggapan yang cukup spesifik dan juga mereka menyayangkan kebijakan tersebut gitu. Kan soal ini ya, soal ide 1 hektar itu bukan ide baru. Sebenarnya kan di masa Orde Baru dulu zaman Pak Harto juga udah ada gagasan itu dan itu kan terbukti gagal karena lahan apalagi Kalimantan Tengah ini kita kenal sebagai lahan gambut ya di situ. Jadi pertanyaan saya apakah Cina punya pengalaman soal itu? Itu satu. Kedua, kemudian kenapa urusannya mesti selalu dengan Cina juga? Kan gitu jadinya dan kalau kemudian Cina tidak punya pengalaman kayak gitu apakah kita tidak curiga itu ada agenda itu memang untuk mendatangkan kembali tenaga kerja Cina untuk masuk ke situ karena dengan lahan 1 juta hektar itu pasti kan tenaga kerjanya juga akan besar sekali yang masuk dan seperti biasa Cina selalu ngomong bahwa mereka tidak akan membawa tenaga kasar ya, tenaga pekerja kasar, mereka hanya tenaga teknis. Tapi realitasnya seperti di berbagai tambang-tambang Cina itu nikel itu ya faktanya mereka bawa sampai tenaga kerja yang sebenarnya tenaga kerja kasar, sopir, satuan pengamanan dan sebagainya begitu ya. Dan ini tapi ini selalu dibantah oleh pemerintah selalu menganggap bahwa itu hoax bahkan disebutnya seperti itu. Nah ini yang saya agak terkejut sekali dengan rencana itu karena satu dari riset sebelumnya terbukti itu gagal
Nah, yang kedua juga ini kan bukan hal yang baru sebenarnya soal ngomong food estate, karena food estate sebelumnya ditangani oleh Kementerian Pertanian, sebagian ada yang berjalan, kita tidak bisa sebut berhasil gitu. Tapi yang Mhm. ditangani oleh Kementerian Pertahanan, yakni waktu itu ke Menteri Pertahanan, bukan waktu itu, sampai sekarang masih Pak Prabowo kan itu juga gagal kan, kemarin itu katanya bahkan panen jagungnya pun nggak jadi kan, yang direncanakan menjelang Pilpres itu kan gitu, diubah dari singkong menjadi jagung pun sampai sekarang kita nggak tahu bagaimana kabarnya gitu. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi memang ini saya bacakan saja ya tanggapan dari mereka yang memang pakar begitu ya. Nah, ini seperti misalnya Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Yudhistira Nugraha, dia mengatakan sebetulnya tidak mempermasalahkan soal rencana itu. Tapi kalau dari sisi varietas dia ini ada dari sisi benih yang begitu Mas Hersu ya. Dari sisi varietas sebenarnya tidak masalah karena sebelum dikembangkan pasti ada tahapan pelepasan melalui Menteri Pertanian gitu. Jadi nantinya lewat benih itu tersebut pasti akan ada penelitian sebelum dilepas. Tapi apakah masih sempat ya untuk dilakukan penelitian tersebut? Karena Pak Luhut seperti biasa dan juga Pak Jokowi ritmenya seperti biasa kalau sudah ada kemauan biasa pengen cepat-cepat diterapkan dan untuk 1 juta hektar ini kan rencananya sudah akan dimulai pada bulan Oktober begitu. Nah, Pak Yudhistira ini mengatakan bahwa varietas padi itu akan diverifikasi oleh tim penilaian pelepasan varietas tanam pangan di Kementan gitu. Jadi nanti masih akan dilihat dulu kalau dia mengatakan prosedurnya seperti itu. Tapi dia mengingatkan bahwa sebenarnya sudah ada tanaman padi yang dikelola oleh petani setempat, Mas Hersu. Jadi yang sudah sesuai dengan kondisi keasaman tingkat tinggi, jadi kemasaman tinggi karena lahan di sana adalah sulfat masam, bukan asam sulfat ya, tapi sulfat masam begitu. Nah, tanah sulfat masam atau sulfaquep soils tersebut adalah salah satu jenis tanah atau tipologi tanah yang dijumpai di lahan rawa pasang surut. Jadi memang di Kalimantan kan seperti itu tipologi tanahnya Mas Hersu. Jadi mengandung mineral sulfida besi atau pirit yang familiar disebut di sana sebagai emas palsu begitu. Jadi memang ada lahan itu mengandung campuran tanah mineral begitu ya. Jadi kalau gambut murni tidak mungkin untuk tanaman padi bisa hidup, tapi di sana gambut beserta dengan kandungan mineral yang tinggi. Nah, pada lahan itu menurut dia biasanya hanya bisa ditanam varietas jenis lokal. Jadi memang belum pernah ada jenis yang lain. Nah, menurut Pak Yudhistira ini, setahu saya di Cina tidak ada lahan pasang surut dengan sifat sulfat masam seperti di Indonesia. Tapi ya kita belum tahu seperti apa padinya yang nanti akan dibawa oleh pihak Cina tersebut untuk ditanam di Indonesia. Itu dari satu pakar saja. Pakar yang lain ini lebih dahsyat lagi. Ini saya bacakan saja sekaligus ya. Ini pakar pertanian dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto yaitu Profesor Toto Agung Dwi Haryanto yang dia mengatakan bahwa indeks penanaman padi atau produksi padi di Indonesia ini saat ini sebetulnya masih ada di 1,5. Nah, indeks ini mengartikan bahwa kalau dalam 1 tahun begitu lahan sawah itu bisa ditanami 3 kali musim tanam begitu ya Mas Hersu. Kalau seandainya untuk satu musim tanam adalah sekitar 3 sampai 3,5 bulan begitu. Nah, sementara sekarang baru setengahnya begitu. Baru sekitar 1,5. Nah, padahal luas lahan beririgasi di Indonesia itu mencapai 7,1 juta hektar begitu. Jadi sebetulnya ada setengah dari penanaman padi itu yang masih berindeks 1,55 atau hanya ditanam 2 kali saja. Bahkan setengahnya lagi hanya ditanam 1 kali musim tanam begitu. Jadi sebetulnya maksudnya dari sawah yang ada di Indonesia saat ini itu masih ada yang idle. Jadi hanya dalam 1 tahun ditanami untuk satu musim tanam saja begitu. Dan kita tahu ini kendalanya memang banyak seperti harga benih yang mahal, kemudian ketidakmampuan petani untuk di segi permodalan mereka harus mencari modal dulu ke bank atau ke rentenir atau ke apa, dan kemudian ini adalah juga soal pupuk yang harganya tinggi dan sebagainya sehingga mereka hanya mampu menanam hanya 1 kali atau 2 kali begitu. Nah, seharusnya ini yang dibenahi kalau menurut Profesor Toto tersebut Mas Hersu. Nah, dia mengatakan juga bahwa sebetulnya kita memiliki kemampuan dari segi SDM, teknologi maupun budaya yang mendukung untuk terpenuhinya kebutuhan pangan. Hanya persoalannya adalah di tingkat kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Selama ini Pak Jokowi selama 9 tahun, hampir 10 tahun ini bagaimana menghadapi ini kebijakannya ternyata tidak banyak membantu petani. Dan menurut Pak Profesor ini, pakar pertanian ini, dia mengatakan bahwa
jika di Kalimantan itu dengan menggunakan investasi dari luar negeri itu dilakukan, setidaknya akan terjadi pengambil alihan hak kepemilikan lahan dari masyarakat lokal, dan hal itu pasti akan berpotensi menimbulkan konflik gitu. Atau kalau dia juga mengatakan bahwa food estate di Kalimantan tidak terkait dengan kesejahteraan petani, karena ketika produk padinya banyak, maka akan semakin lemah harga tawar produk panen petani setempat. Seperti halnya harga gabah akan jatuh pada saat panen raya. Dan dia juga menggambarkan sebagai bentuk kekurang percayaan pemerintah dengan kepakaran dan penguasaan teknologi oleh petani setempat maupun oleh ahli pertanian di Indonesia. Gitu Iya itu. kurang lebih. Ya sejak awal itu saya juga sendiri terkejut ketika membaca itu. Ini apa tiba-tiba ceritanya, dan seperti biasa Pak Jokowi pasti kerja gitu ya. Dan Ya, kemudian dampaknya seperti kita tahu banyak sekali proyek-proyek yang mangkrak kan nanti. Ini saya kira tinggal menunggu waktu saja ketika nanti Pak Jokowi itu turun akan bermunculan tuh proyek-proyek yang mangkrak di pemerintah. Kendati pun itu Gibran di sini dalam pemerintahan itu tidak tertahankan kan, seperti kita kemarin bahas ada berapa puluh bandara, 29 atau 32 bandara internasional gitu yang katanya yang sebenarnya jadi betul-betul jadi bandara internasional itu hanya 2 bandara kan, yang lain itu sebenarnya ya cuman namanya saja gitu. Nah ini kan kayak gini-gini kan menunjukkan bahwa proyek yang dikelola pemerintah itu betul-betul visibility study-nya itu memang tidak ada, dan itu banyak sekali kasus termasuk kayak seperti IKN ini kan juga begitu ya Mbak, lagi tiba-tiba dimunculkan begitu saja, kemudian ini muncul kan nggak ada perencanaan tuh dari pemerintah. Tiba Pak Jokowi bangun tidur mungkin mimpi pengen bikin ibu kota ya dibikin. Saya kira itu sama juga yang dengan proyek Cina ini, karena seperti lagi kita ingatkan sekali lagi bahwa ide ini bukan ide baru, itu udah lama zamannya Pak Harto dulu, dan itu gagal karena ya memang tadi itu soal lahannya dan sebagainya. Dan kalau Cina tiba-tiba seperti itu, saya sepakat tadi dengan ahli dari Universitas Jenderal Sudirman tadi bahwa menyatakan ini pasti akan ada konflik lahan kalau udah seperti itu dengan warga setempat. Dan warga setempat itu ini kan proyek ini jadinya ya Mbak ya, proyek, dan apalagi pendekatannya PSN nanti, proyek strategis nasional, pendekatannya seperti itu. Dan atas nama PSN itu nanti kan segala macam bisa dilakukan, termasuk memasukkan peralatan-peralatan dari luar negeri, dalam hal ini Cina, tenaga kerja dari Cina dan sebagainya. Itu semua biasanya atas nama PSN itu bisa dilakukan semacam itu. Itu saya kira ini apa ya, tiba-tiba muncul ide-ide dan ini dilakukan di ujung masa kekuasaannya lagi gitu. Meskipun mereka bahwa sekarang ini kelanjutan dari rezimnya gitulah ya. Betul sekali Mas Hersu. Jadi bahkan kalau seorang pakar dari IPB, guru besar dari IPB, Dwi Andrea Santosa, ini dia juga terlibat dalam berbagai proyek food estate ini di masa pemerintah terdahulu maupun di masa Jokowi ini, begitu ya. Pak Dwi Andreas ini sudah berkali-kali bicara. Saya rasa dia sering menjadi tamu di televisi nasional maupun diwawancara oleh media online, begitu ya. Dan dia mengatakan bahwa saya kutip saja, dia mengatakan bahwa tidak masuk akal dan pasti gagal. Gitu ajalah kalau bicara 1 juta hektar pasti gagal. Terlalu luas, terus nanti yang garap siapa, kata dia begitu. Dan dia juga mengatakan kalau mau target ribuan hektar dululah gitu. Karena ini berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Puluhan ribu saja bukan sesuatu yang gampang, sangat sulit. Mungkin kalau perkiraan saya sampai 50.000 itu sudah super luar biasa. Nah sementara Pak Luhut sendiri kemarin mengatakan bahwa mungkin untuk tahap pertama baru 100.000 hektar dulu. Setelah itu bertambah 100.000 hingga kemudian mencapai 1 juta hektar. Tapi Pak Andreas ini ya dia seorang ahli pertanian memang betul di IPB Mas Hersu. Dia mengatakan bahwa pengalaman food estate sejak zaman pemerintahan Soeharto 25 tahun lalu, pemerintahan SBY dan juga pemerintahan Joko Widodo, luas tanah yang dipakai dengan target jutaan hektar, 1 juta hektar itu udah pasti gagal. Karena pemerintah harus konsisten kan dalam hal ini Mas Hersu, baik semuanya harus mendukung, baik dari segi benih, baik dari keasaman tanah, teknologi apa dan sebagainya begitu. Walaupun dari menurut Pak Luhut dan kemudian dari catatan di Cina, mereka sudah berhasil menggarap sawah di Dubai begitu, jadi di padang pasir, tapi di sana bukan berupa sawah seperti di Indonesia, yaitu adalah di atas lahan gambut. Itu tingkat teknologinya yang dipakai juga berbeda, tingkat kesulitannya juga berbeda gitu.
Dan kemudian ini juga soal investasi tadi yang disoroti. Ini investasi sebenarnya dari mana? Kalau ternyata yang harus mengeluarkan uang adalah dari pihak Indonesia, berasal dari APBN misalnya. Ya sayang sekali kalau kemudian proyeknya itu diberikan kepada Cina. Padahal Ya. di Indonesia sendiri juga memiliki para pakar, para ahli yang kalau seandainya diberi kesempatan untuk meneliti orang-orang BRIN dan para guru besar ini misalnya begitu, mereka kan tidak hanya, kalau orang melihatnya guru besar itu hanya mengajar di ruangan, tidak, mereka guru besar ini menghasilkan berbagai penelitian begitu, mereka ini meneliti terus menerus dan mereka juga terjun ke lapangan. Kalau diberi kesempatan saya rasa mereka juga pasti akan mampu begitu. Ya. Oke, kita terusin aja lagi ya soal yang tadi ya, yang Pak Jokowi minta disediakan lahan tadi di IKN tadi itu Mbak. Itu saya kira juga menarik ya. Kalau ini langsung jelas dampaknya konflik ya dengan masyarakat adat ya Mbak Agi kalau yang ini. Betul. Betul betul. Jadi ini, AHY itu kan baru saja bertemu dengan Pak Jokowi ya, pada, biasa begitu rapat di kabinet. Nah, kemudian Pak Jokowi ini, menurut AHY, AHY melaporkanlah kepada Pak Jokowi soal ada lahan di sana yang memang belum dibebaskan begitu. Jadi belum clear karena memang di dalam lahan itu, masih banyak penduduk yang bermukim di sana, yang kemudian Pak Jokowi memerintahkan agar membebaskan lahan tersebut yaitu seluas 2.086 hektar di Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PSU begitu, yang menjadi bagian dari wilayah inti IKN tersebut. Nah, lahan itu rencananya begitu Mas Hersu itu akan digunakan yaitu tadi untuk proyek pengairan begitu, terus kemudian juga ada yang untuk bahu jalan, ada juga yang untuk sebagian dari wilayah jalan tol yang akan dibangun di sana begitu dan sebagainya. Nah, ini tidak keseluruhan tersebut yang diisi pemukiman oleh warga, tapi ada sekitar 22 bidang dan 48 bidang kata AHY begitu yang harus di land clearing. Tapi secara keseluruhan ya mencapai 2.000 hektar lebih tersebut. Nah, ini pengosongannya saya rasa ini walaupun dari Bambang Susantono mengatakan bahwa nanti ada ganti rugi kepada masyarakat yang meminta. Ini aneh juga ya kalimatnya, nanti kalau ada masyarakat meminta akan diberikan ganti rugi. Seharusnya ganti rugi ya diberikan dengan serta merta begitu ya. Dan artinya kalau ganti rugi itu berarti ada digusur ya. Dan kita kan ingat sebelum ini kemarin setidaknya ada 2 kasus ya yang juga antara warga itu dengan proyek IKN. Yang pertama dengan IKN-nya sendiri, yang kedua dengan bank tanah yang kemarin itu kan Mbak Agi ya. Jadi dan ini apakah ini kasusnya, apakah lahan yang sama dengan itu juga dengan IKN dan bank tanah itu, atau ini hal yang baru lagi? Kalau ini hal yang baru atau pengadaan lahan yang baru, ya berarti akan ada lagi konflik lagi dengan masyarakat tempat kan gitu. Betul, sepertinya ada yang sama, ada yang berbeda karena alamatnya ini kalau ini masuk ke dalam PSU, yang satunya saya lupa namanya begitu Mas Hersu, itu menjadi wilayah bandara kalau tidak salah begitu. Jadi lokasinya agak berbeda. Tapi konfliknya saya rasa similar ya, sama begitulah ya, karena ini menyangkut manusia di dalamnya. Dan kemudian kita jadi ini Mas Hersu berpikir, kenapa tidak dibuat sebuah kawasan, ini kan ibu kota ini untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat strata, tanpa melihat mereka kaya atau tidak, mereka memiliki tingkat pendidikan tinggi atau tidak, mereka hanya petani ataukah mereka pengusaha, mereka mampu untuk memasukkan sekolah anaknya ke sekolah-sekolah internasional di sana ataukah tidak, kan tidak melihat itu. Seharusnya yang baru, pendatang ini yang baru dan juga pembangunan yang baru menyesuaikan kepada adat budaya dan lahan yang sudah ditempati dan lahan yang masih kosong begitu, disesuaikan. Tapi ini ternyata kan tidak, sehingga muncul kesan bahwa penduduk setempat begitu mereka tidak menjadi bagian dari IKN gitu. Kan ingat dulu bahwa semangatnya Pak Jokowi untuk membangun IKN itu adalah katanya pemerataan untuk wilayah Indonesia Timur. Artinya sebenarnya itu dibangun tujuannya untuk mensejahterakan warga sekitar dong ya. Nah, kalau kemudian ternyata warga sekitarnya itu justru mereka tergusur gara-gara proyek ini, ya saya kira mereka bukan membangun Kalimantan, tapi membangun di Kalimantan, dua hal yang berbeda, atau bukan membangun wilayah timur Indonesia, tapi membangun di sana untuk kepentingan mereka sendiri juga, para kelompok pemodal ini kan gitu. Iya, betul sekali Mas Hersu. Kalau saya lihat ini contohnya salah satu cuitan yang ada di akun X atau Twitter ya. Ini ada sebuah akun begitu yang dia mengunggah judul dari berita, yaitu bahwa Jokowi tugasi AHY kosongkan 2.086 hektar lahan di IKN, ada rumah warga. Kemudian ada yang mengomentari,
unggahan tersebut yang rupanya ini terjadi pada saudaranya. Dia mengatakan seperti ini. Ini dari akun @parewa malam. Dia mengatakan sepupu istri saya ada di lokasi yang bakal dikosongkan itu. Dulu mendengar kabar ibu kota mau dipindah, girangnya bukan kepalang. Punya rumah dekat ibu kota. Sekarang sedihnya minta ampun. Ini ya Mas Hersu, apa namanya, realita yang ada di lapangan begitu. Kemudian dikomentari lagi bahwa harga jual tanah pasti melambung tinggi. Sekarang malah mau diusir. Jadi ketika mungkin istri dari sepupunya tersebut itu gembira karena dengan adanya ibu kota seperti biasa di tempat yang lain juga ketika ada pembangunan besar-besaran maka harga tanah pasti akan melambung tinggi. Tapi ternyata mereka malah diusir dari lokasi tersebut begitu. Oke, jadi ini benar-benar Pak Jokowi kelihatannya mau mengakhiri masa jabatan, ini akan meninggalkan problem baru yang sangat serius sekali ini ya nanti dampaknya. Dan kalau yang begini ini soal lahan ini pasti akhirnya yang tergusur adalah warga di sekitar itu. Dan kita ingat bagaimana pembangunan di kota-kota kita di masa lalu kan seperti itu ya, yang jadi korban itu adalah warga. Jadi ya, rakyat kecil ini hanya jadi korban gusuran dan semuanya itu sebenarnya demi atas nama pembangunan. Itu yang terjadi sekarang ini kan. Dan ya siap-siap aja itu warga di Kalimantan Timur, di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur untuk menghadapi situasi semacam itu. Dan sangat mungkin nanti kalau kemudian sukses misalnya membuat sukses itu ada dalam tanda petik ya. Saya tidak yakin bahwa tujuannya betul-betul itu bagian dari yang 1 juta hektar itu bagian dari proyek betul-betul food estate. Tapi kita bisa mencurigai bahwa itu ada target lain di luar food estate. Kita tidak tahu apa targetnya, apa berkaitan dengan juga tadi yang saya sebut sebelumnya, mendatangkan tenaga Cina yang cukup besar masuk ke Indonesia dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi hal semacam itu karena rasanya ini lebih nggak masuk akal. Kalau seperti tambang-tambang nikel kan itu jelas oke, ada nikelnya dan kemudian Cina memang melakukan eksploitasi itu targetnya jelas gitu. Tapi kalau food estate ini kan agak mencurigakan, apa nih maksudnya kan gitu ya Mbak Agi ya. Karena kan ini Indonesia sendiri gagal gitu. Nah, kok Cina tiba-tiba tertarik untuk membangun 1 juta hektar di Kalimantan Tengah, itu apa target agenda di balik itu? Saya kira kita penting pertanyakan soal macam itu, ya. Iya. Nah, kita mungkin sedikit saja Mas Hersu, kita mungkin masih ingat pembangunan Forest City yang ada di Malaysia, begitu ya, di zaman Najib dulu ya, sebelum kemudian Mahathir berkuasa Ya, kembali. betul. Yang jadi sekarang jadi kota hantu itu ya. Kan menjadi kota hantu itu kan memang dimaksudkan. Jadi ketika itu kan memang Najib ini melakukan korupsi besar-besaran dan kong kali kong dengan Cina dan itu merupakan bagian dari BRI atau obor ketika itu ya, One Belt One Road gitu. Jadi jalur sutra barunya Cina yang melingkupi seluruh dunia begitu. Dan kemudian itu dibangun di sana besar-besaran dengan tujuan untuk memberikan investasi kepada Malaysia begitu ya. Itu kata-kata manisnya, kemudian memberikan pekerjaan begitu, lapangan kerja yang banyak dan sebagainya, dan kemudian akan mendatangkan kemapanan ekonomi di sekitarnya begitu. Tapi ternyata kemudian menjadi kota hantu karena memang dipasarkannya kepada penduduk Cina begitu. Ini soal proyek properti ya, agak berbeda dengan sawah Cina tersebut. Tapi ini kurang lebih seperti itu. Memang ada ada rahasia atau ada agenda terselubung di baliknya. Jadi ketika itu di Malaysia ditawarkannya kepada penduduk Cina yang mereka juga diiming-imingi begitu ya, bahwa kalau mau memiliki properti yang bagus yang nilai investasinya tinggi, maka belilah ini di Forest City yang ada di Malaysia. Tapi ternyata kemudian itu tidak berkembang. Dari 100% dari 1.500 triliun lebih nilai investasi itu baru sekitar 15% yang terbangun begitu, dan nilai investasinya utangnya sudah membengkak menjadi kabarnya 2.000 triliun, dan ternyata dari yang terbangun itu pun 15% hanya 1% yang terhuni, sehingga menjadi kota mati atau ghost city sekarang ini luar biasa. Jadi memang proyek besar-besaran seperti itu sesuatu yang tidak berkembang secara alami. Ini kita harus waspadai begitu. Oke. Kita pindah ke topik berikutnya ya. Yang mana kita mau ngomongin langsung ke Paman Usman ya, atau yang mana lagi? Iya, Paman Gibran nih kayak ini Mas Hersu ya. Ini kayaknya hasil dari MK sebetulnya itu sudah mengunci peran dari Pak Anwar Usman bahwa dia tidak bisa mengadili sebetulnya ya Mas Hersu. Kalau Pilpres sudah jelas, tapi kalau untuk yang sengketa Pileg kemarin yang sudah berlangsung kan bersama dengan Pilpres adalah pemilu legislatif ya, dan kemudian juga untuk Pilkada kabarnya kan tidak bisa. Ini bagaimana bisa terjadi seperti ini begitu ya Mas Hersu?
Ya, ini menarik kalau betul seperti pernyataan dari Pak Fajar Laksono bahwa, itu dia akan menangani beberapa sengketa kecuali PSI gitu Mhm. yang dianggap konflik of interest itu saya kira ini bukankah berarti mereka itu meralat hasil dari, putusan dari MK-MK gitu sebelumnya ya. Apakah Mhm. kemudian apa kan kalau di MK-MK itu jelaskan waktu itu Pak Zimli yang memimpin Gimana? pada waktu itu Mhm. kan dinyatakan bahwa dia dicopot dari jabatannya dan kemudian tidak boleh menangani sengketa mulai dari tingkat pilkada, DPRD, DPR RI dan juga pilpres. Itu kan jelas pada waktu itu ya, pernyataannya seperti itu. Ini saya bacakan aja ini dari, website-nya Mahkamah Konstitusi tanggal 7 November kalau tidak salah ya. Ini yang di tahun 2003 ya. Pada waktu itu disebutkan begini, dalam amar putusannya itu ya, mmm memerintahkan, wakil ketua MK dalam waktu 2 kali 24 jam 22 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pemimpin baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Satu ya. Kemudian Anwar Usman tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan pimpinan MK sampai masa jabatannya berakhir. Kemudian Mhm. berikutnya Anwar juga tidak diperkenakan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mhm. Saya kira sebenarnya jelas ya karena kalau soal benturan kepentingan dan sebagainya ya ini akan kemudian ini yang selalu jadi apa, jadi loophole, jadi lubang yang dimanfaatkan. Kan pada waktu menangani kasus, itu juga dia waktu menangani kasus Gibran juga menyatakan dia tidak punya, konflik of Betul. kepentingan kan gitu Mbak Agi. Tapi seperti sekarang ini kan Iya. kalau semua partai-partai itu ada di apa, di kubunya, Pak Prabowo dan Gibran, kan semua ya ada konflik kepentingan dengan Anwar Usman kan gitu. Iya, kalau kita melihat secara kasat mata ya, partai-partai yang ada di luar koalisi Indonesia Maju atau di luar dari 02 TKN tersebut ya, eee, ada konflik kepentingan begitu kan untuk memenangkan 02 atau memenangkan para anggota DPR begitu ya yang kemudian berkonflik ini kan untuk legislatif tersebut karena ini nanti akan ujungnya adalah soal kekuatan dari pemerintahan Pak Prabowo yang diendorse oleh Pak Jokowi begitu kekuatannya di parlemen nantinya begitu apakah kebijakannya akan banyak misalnya itu terbentur ataukah tidak begitu ataukah bisa dengan lolos begitu-begitu saja seperti yang selama ini terjadi kepada Pak Jokowi karena memang yang menjadi oposisi betul begitu kan oposisi beneran itu kan hanya PKS selama ini begitu sementara untuk Demokrat begitu kan hanya setengah oposisi begitu tapi biasanya selalu meloloskan semua undang-undang. Nah ini yang komposisi dari legislatif atau DPR itu yang kemudian menjadi sangat-sangat penting begitu dan ini diadili oleh seorang Anwar Usman begitu kan Mas Hersu. Jadi ya, tapi kalau kita melihat ini apa yang dikatakan oleh Fajar Laksono ini, dia sendiri mengatakan seperti ini bahwa keterlibatan Anwar Usman dalam penanganan sengketa hasil pemilu 2024 terikat dengan putusan MK-MK. Betul. Dalam putusan MK-MK, kata kata Fajar, Anwar Usman boleh menangani sengketa hasil pilek dengan persyaratan. Nah, persyaratannya atau catatan itu adalah kalau tidak ada konflik kepentingan dan konflik kepentingannya dibatasi atau diminimalisir hanya sebatas hubungan kekeluargaan inti begitu ya, yaitu bahwa Kaisang begitu sebagai ketua umum dari PSI Partai Solidaritas Indonesia itu adalah keponakan Anwar Usman. Jadi kalau tidak ada hubungan kekeluargaan, bukan hubungan politik ini dilihatnya, itu maka dia tidak boleh menangani sengketa yang diajukan oleh PSI. Dalam hal ini PSI mengajukan 10 sengketa pilek begitu. Jadi kan semuanya ada hampir 300 ya kalau tidak salah. Jadi Anwar Usman ini boleh menangani sisanya dari 10 di luar 10 dan dari 2 sengketa Pilpres. Jadi masih ada 279 sengketa yang dia bisa ikut menangani begitu. Nah, ini kita tidak tahu ini terjadinya seperti apa di dalam MK-MK sendiri sehingga ada catatan atau persyaratan. Apakah betul persyaratan tersebut juga tertuang dalam keputusan MK-MK? Apakah MK-MK yang dirilis kepada publik itu hanya garis besarnya saja, kemudian di bawahnya itu ada catatan-catatan? Sampai sekarang kita tidak tahu tuh Mas Hersu. Saya kira, ini memang sudah sering kita duga lah, apalagi setelah kemudian
akhirnya Jokowi bisa memenangkan Gibran dan Gibran terutama dalam Pilpres, saya kira ini cepat atau lambat memang akan kembali gitu ya, Anwar Usman dalam proses semacam itu ya. Karena, kita tahu kan sekarang dia juga sebenarnya sedang mengajukan, gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara gitu dan, eee, Betul. seperti apa putusannya kita belum belum tahu. Tapi ini saya kira dengan proses dia akan kembali lagi menangani sengketa ini kan semacam ini proses yang merambat gitu ya, pelan-pelan dan dia akhirnya akan kembali lagi gitu saya kira. Ini perlu Ya. diwaspadai. Kita memang harus mencurigai karena prakteknya selama ini kan, yang tadinya dibantah dan faktanya itu terjadi dan kasus yang contoh paling besar adalah bagaimana lolosnya Gibran menjadi calon wakil presiden dan sekarang terpilih menjadi wakil presiden itu kan, Mbak Agi. Iya iya, betul sekali. Jadi ini, kita sayangkan juga ya kalau MK-MK kalau betul itu, memang hasil dari MK-MK ya bagaimana lagi. Tapi kalau seandainya ini adalah merupakan, hasil dari kesepakatan di bawah meja begitu di dalam, memajukan Anwar Usman apakah dia boleh menangani sebagai hakim sengketa untuk pileg, untuk pilkada, ini ya sangat-sangat disayangkan. Karena sesudah ini kan akan berlangsung pilkada dan kemudian, sebelumnya seperti yang dibacakan Mas Hersud tadi kan untuk pilkada itu nanti pasti akan ada sengketa Ya pasti. gubernur, wali kota, bupati pasti itu dan kemudian bagaimana ini diperebutkan untuk pilkada ini untuk pimpinan-pimpinan daerah karena mereka yang akan berperan pada pilpres 5 tahun yang akan datang begitu akan sangat mempengaruhi begitu Mas Hirsu situasi di lapangan nanti. Ya. Nah, hal inilah yang kemudian kita pertanyakan bagaimana Anwar Usman masih bisa menangani sengketa-sengketa yang ada walaupun bukan konflik kepentingan yang jelas kekeluargaan, tapi kan konflik kepentingan secara politik begitu. Yes, oke dan orang yang udah cacat moral berat itu seharusnya memang dia pun Betul. jangankan menangani kasus, dia di Mahkamah Konstitusi pun sebenarnya sudah tidak layak Ya, sebenarnya kan. betul betul betul. Bahkan ketika itu dikatakan bahwa MK-MK seharusnya memberhentikan dia, begitu kan Mas Hersu. Ya, Tapi akhirnya ya keputusannya hanya sebatas itu begitu. yes, oke. Eh, semua sudah kita bahas bagi ya? Ya, masih ada satu lagi nih Mas Hersu, Soal ini apa tuh? hanya sekedar tambahan saja, yaitu bahwa dari TKN begitu, di TKN Oh yang ya ya tadi TKN ya, tim kampanye nasional. ya 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 ya. Ya. iya iya betul. Jadi, dari TKN itu mengatakan bahwa, Sylvester Matutina ini namanya ya, dia adalah wakil ketua TKN dan dia adalah, pemimpin atau pendiri dari salah satu relawan cukup besar dari Pak Jokowi yaitu Solidaritas Merah Putih atau Solmed dikatakan begitu. Ini relawan cukup besar memiliki, apa namanya, jaringan sampai ke tingkat kabupaten hampir di seluruh Indonesia dan terutama untuk di luar negeri Mas Hersu mereka bergeraknya untuk pemilih-pemilih di luar negeri. Nah, Sylvester ini berasal dari NTT begitu ya dan dia salah satu orang dekat Jokowi begitu. Kalau untuk lingkaran Jokowi mungkin memahami. Jadi sehingga di TKN pun dia didaulat menjadi wakil ketua dari Rosan Roslani begitu. Nah, dia mengatakan bahwa kalau jantan itu sebaiknya PDIP itu menarik saja menteri-menterinya dari kabinet begitu. Kan selama ini mereka mengatakan bahwa sudah terbiasa menjadi oposisi di masa SBY dulu begitu. Jadi kalau bisa itu ditarik saja daripada mengajukan gugatan di PT UN yang pasti akan sia-sia menurut dia demikian. Nah, inilah yang kemudian ditanggapi sebagai apakah itu suara dari Pak Jokowi begitu ya. Mengingat dia adalah orang dekat Pak Jokowi dan si filter ini kan juga sering mengatakan bahwa dia sering bertemu Pak Jokowi baik secara pribadi maupun dengan beberapa teman-teman begitu. Jadi kalau secara pribadi itu dipanggil oleh Pak Jokowi secara perseorangan demikian. Jadi hanya orang yang dekat yang akan bisa apa namanya bertemu dengan Pak Jokowi secara face Ya. to face seperti itu. Nah, ini yang dipertanyakan Mas Erso. Ya kalau saya sih yes, untuk Hmm. ditarik aja kenapa enggak? Kan. Betul, seharusnya sih demikian ya. Apalagi sekarang mengajukan gugatan ke PT UN, diminta untuk mendelay KPU untuk apa namanya? Kapan? Iya, dan kemudian ternyata tetap dilakukan begitu kan. Ini konfliknya sudah terlalu dalam gitu dalam hal ini begitu. Ya. Oke, saya kira memang nggak perlu ditantang seperti itu harusnya ya PDIP sejak awal kalau udah di Mang Jalil ya tarik aja mundur para menteri-menterinya. Toh juga waktunya juga tinggal berapa bulan. Kalau kemarin katanya alasannya Ibu Megawati takut jangan sampai mengguncang ini kan ya stabilitas Mhm. nasional kalau ditarik menterinya sebelum Pilpres kemarin. Sekarang kan saya kira udah selesai itu. Nggak akan ada dampak apa-apa kalau kemudian PDIP ditarik. Kenapa nggak segera ditarik gitu?
Tidak akan ada guncangan yang secara nasional, saya rasa guncangan secara nasional sudah terlewati, yaitu pada saat sidang sengketa Pilpres di MK kemarin, itu sudah sangat-sangat terguncang begitu dan, saya rasa itu sudah lewat. Kalau seandainya, menteri-menteri ini ditarik pun juga ya tidak Ya, terlalu ini Mas Hersu, karena nggak ada. semuanya sudah iya, on the track begitulah ya. Ya. Jadi ini Mhm, satu memang mungkin yang dipersoalkan, oh ini apa, ini kode dari Pak Jokowi begitu ya. iya, Kode mhm, Pak Jokowi bahwa, iya, ya Pak Jokowi nggak langsung tapi orangnya disuruh bicara seperti itu. Sama dengan kayak kemarin mhm, ketika kita bahas, kenapa tiba-tiba nama jenderal, jenderal B, ya jenderal BG betul, sebenarnya dimaksud, mhm, itu katanya big boss dari korupsi 271 triliun di, ya timah itu gitu. Itu kan juga kita lihat lepas kita nggak tahu apakah kasusnya itu betul atau tidak, apakah memang ada korupsinya atau tidak, tapi itu kan sinyal bahwa, gua tahu ya permainan lu kira-kira, dan itu juga mhm. dianggap sinyal dari Pak Jokowi untuk warning kepada Ibu Megawati, kan bisa seperti itu jadi penafsirannya dalam kasus yang si Sylvester ini ya, Mbak Ari. Iya iya, betul dan, seringkali kita menyebut ini sebagai test the water begitu Iya, kan. Jadi, betul. Bukan kira-kira hanya test the reaksinya water ya lah, Mbak, ya saya kira ini juga semacam perang urat saraf juga lah gitu. iya Iya, iya, betul 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 dan ini, kalau, posisi sebelumnya bagaimana PDIP itu kan sangat dekat dengan Pak Jokowi, tentu tahu posisi dari Silverter Matutina ini, yang mereka juga pasti bisa menduga ini sepertinya Pak Jokowi sendiri mungkin begitu ya yang iya. berbicara. Oke, Bagi. Sampai ketemu lagi Senin depan ketika Paman Usman akan mulai beraksi menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Karena saya kira kalau udah diomongin seperti itu ya itu tinggal soal waktu saja. Itu kan sekarang diumumin dulu tes. Nah kalau ini baru tes the water bagaimana reaksi publik. Tapi kendati reaksi publik keras seperti apapun mereka pasti akan tetap jalankan karena apalagi kemarin dengan Mahkamah Konstitusi itu tes the water apalagi dengan menolak semua gugatan dari paslon 01 dan 03 dan dampaknya juga nggak ada apa-apa, semua juga bisa Iya, mulus ditetapkan. Jadi saya kira mereka cukup pede lah melakukan hal-hal iya, ya, seperti itu. Ya, kita mohon pamit ya, Mbak Agi ya. Ya, oke. saya Haris Munarif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi pekan depan. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.